Itu bukan senjata mainan, itu senjata infanteri standar NATO. Pertanyaan itu meluncur dari seorang pensiunan jenderal TNI yang kami temui beberapa waktu lalu. Matanya menyipit ketika mengingat kembali operasi di hutan Aceh pada awal 1990-an. Sebuah timnya berhasil menyita beberapa pucuk senjata otomatis dari kombatan GAM yang tewas dalam kontak tembak. Saat senjata itu diperiksa, kejutan besar muncul. Hulu ledaknya bukan buatan Asia Tenggara. Peluru-peluru itu datang dari tempat yang jauh, dari negeri-negeri yang tak pernah secara resmi berperang dengan Indonesia. Selama hampir 3 dekade, Gerakan Aceh Merdeka, GM, bukan hanya melawan secara fisik. Mereka bertarung dengan pasokan logistik yang datang dari berbagai penjuru dunia. Pertanyaannya kemudian menghujam. Negara mana saja yang bermain api di belakang konflik Aceh? Dan yang lebih mengerikan, apakah mereka benar-benar peduli pada kemerdekaan Aceh? Atau hanya menggunakan tanah rencong ini sebagai ajang proxy war? Untuk memahami jaringan logistik GAM, kita harus mundur ke 4 Desember 1976. Di perbukitan Halimon, Kabupaten PDA, seorang pria bernama Hasan Muhammad di Tiro membacakan deklarasi kemerdekaan Aceh. Saat itu, ia hanya didukung oleh segelintir pengikut, tak lebih dari 25 hingga 70 orang. Perlawanan mereka bisa dibilang perlawanan bambu runcing di era modern. Senjata mereka terbatas, logistik ala kadarnya, dan dukungan rakyat belum sepenuhnya mengalir. Pemerintah Orde Baru saat itu bergerak cepat. Pada 1977, gerakan kecil ini hampir sepenuhnya dipatahkan. Hasan di Tiro terpaksa melarikan diri ke Malaysia, lalu ke Swedia. Banyak yang mengira GAM sudah tamat. Aceh, yang tidak pernah masuk radar intelijen dunia secara serius, tiba-tiba mendapatkan durian runtuh berupa perhatian internasional. Negara-negara yang memiliki kepentingan ideologis atau geopolitik terhadap Indonesia mulai melirik GAM sebagai kartu yang bisa dimainkan. Hasan di Tiro, yang saat itu membangun pemerintahan in exile di Stockholm, mulai membuka jalur komunikasi dengan berbagai negara. Hasilnya, sebuah aliansi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Inilah yang paling jarang diketahui publik. Jika ada satu nama yang paling sering disebut dalam dokumen-dokumen intelijen tentang persenjataan GAM, nama itu adalah Libya. Di bawah kepemimpinan Kolonel Muammar Gaddafi, Libya menjelma menjadi pusat pelatihan revolusioner bagi gerakan-gerakan separatis dan pembebasan di Asia Tenggara. Pada pertengahan 1980-an, gelombang kedua kader GAM mulai dikirim ke Libya, bukan untuk studi agama tetapi untuk pelatihan militer dasar. Mereka diajari cara merakit bom, taktik gerilya, membaca peta topografi, hingga teknik penyergapan. Lebih dari sekadar pelatihan, Libya juga menjadi pemasok utama senjata untuk GAM. Ribuan pucuk senjata otomatis jenis AK-47 dan AKM mulai mengalir melalui jalur-jalur rumit di Asia Tenggara. Pada 1989, ketika GAM bangkit kembali dengan sekitar 1.000 tentara terlatih, hampir seluruh perwira lapangannya adalah lulusan Universitas Militer Libya. Mereka kembali ke Aceh bukan hanya dengan ilmu perang, tetapi juga dengan jaringan pembelian senjata yang sudah terhubung ke pasar gelap internasional. Tanpa Gaddafi, mustahil GAM bisa melakukan transformasi dari kelompok gerilya amatir menjadi pasukan semi-profesional. Sumber lain yang tak kalah penting adalah Iran. Setelah Revolusi Islam 1979, Iran di bawah Ayatollah Khomeini aktif mengekspor revolusinya ke berbagai negara muslim. Aceh, dengan basis Islam yang kuat, menjadi target yang menarik. Dukungan Iran tidak selalu dalam bentuk senjata secara langsung. Lebih sering, dukungan datang dalam bentuk financial backing dan logistik. Iran membantu memfasilitasi pembelian senjata dari pihak ketiga, serta memberikan bantuan dana yang memungkinkan GAM membangun struktur komando yang lebih solid. Beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa perwira GAM juga dikirim ke Iran untuk pelatihan ideological warfare, cara berperang yang tidak hanya mengandalkan peluru, tetapi juga keyakinan ideologis. Jika Libya dan Iran adalah pemodal dan pelatih, maka Thailand adalah gudang senjata GAM yang paling vital. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, penyelundupan senjata besar-besaran terjadi melalui perbatasan Thailand-Malaysia. Rantai pasokannya sederhana namun cerdik. Senjata dibeli dari pasar gelap di Kamboja dan Thailand Selatan, sisa-sisa konflik Indochina yang masih berserakan. Dari sana, senjata-senjata itu dibawa dengan kapal nelayan melintasi Selat Malaka. Titik temunya adalah pesisir timur Sumatera, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau aparat. Pada periode 1999 sampai 2002, senjata-senjata baru mulai berdatangan. Bukan lagi AK-47 bekas, tetapi senjata-senjata yang lebih modern. Ribuan pucuk senapan serbu M16 buatan Amerika yang hilang dari gudang senjata di Filipina dan Kamboja ditemukan di tangan GAM. Fakta ini membuat Amerika Serikat ikut waspada, karena senjata buatan mereka berpotensi jatuh ke tangan jaringan teroris global. Peran Malaysia dalam konflik Aceh adalah salah satu babak paling kontroversial. Secara diplomatik, Malaysia adalah sahabat Indonesia. Namun secara geografis dan kultural, Malaysia adalah rumah kedua bagi banyak orang Aceh. Selama konflik, Malaysia menjadi tempat persembunyian, tempat rekrutmen, dan yang terpenting, tempat transit logistik. Senjata-senjata yang dikirim dari Libya, Thailand, atau Kamboja seringkali singgah dulu di Malaysia sebelum akhirnya diseberangkan ke Aceh. Pemerintah Malaysia saat itu menerapkan kebijakan tahu tapi diam. Ketika pecah gelombang kedua perlawanan pada 1989, wajah GAM sudah berubah total. Merdeka yang kembali dari Libya dan Iran bukan lagi petani yang marah, melainkan gerilyawan terlatih. Mereka membawa taktik baru,
penggunaan ranjau darat, serangan hit and run yang terkoordinasi, dan yang paling penting, kemampuan untuk melatih rekrutan baru di dalam hutan Aceh.